Untuk siapa Yesus diutus? Matius 15 nomor 24 sampai 26. Di mana dikatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan kamu masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel, karena aku diutus hanya untuk domba yang tersesat dari bangsa Israel. Yang lebih menyakitkan lagi, ketika Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6 berkata, ya, inilah hidup yang kekal itu. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dia mengklaim dirinya jalan kebenaran dan hidup. Ternyata memberitakan tunggu itu. Ternyata di dalam Galatia 3:13 ditetapkan oleh Paulus jalan yang dipilih oleh Yesus untuk menyelamatkan kalian dari kutuk hukum Taurat adalah dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Karena dalam Galatia 3:13 Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jalan yang dipilih Yesus yang dikehendaki oleh Paulus ternyata adalah jalan yang terkutuk, dan Yesus pun adalah bagian dari orang yang terkutuk. Dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Boleh gantian? Hah? Boleh gantian, Iya, pakai data itu, silakan, pakai data, silakan. Oke, jadi gini. Aku hanya mau bertanya, aku melihat itu, udah berapa kali aku melihat itu, sepertinya ada dendam kesumat yang luar biasa di hati. Itu asumsi itu, aku udah kasih data, kau dustakan datanya. Iya dong. Ini bosnya harus tahu lah menghargai. Hargai. Aku mau nanya dulu. Sewaktu host menjadi orang Kristen, pernah tidak membaca kasihilah, ini katakan aku ini karena kita berseberangan iman, katakan aku ini musuhmu, katakan. Pernah tidak membaca kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri? Pernah enggak? Pernah. Pernah enggak membaca itu? Pernah. Nah, pernah. Nah, sekarang saya tanya. Tapi kenapa tidak ada sisanya? Tunggu dulu. Sekarang saya tanya, tunggu dulu. Cair dong, Bang Wara kalau gitu. Selama itu jadi Kristen, pernah nggak itu membaca ternyata bukan Kristen supaya benci kepada orang tua itu, supaya benci kepada anak-anaknya itu, bahkan benci kepada diri sendiri. Ulangi toh, ulangi. Benar. Oke, simak ya. Selama itu Kristen, pernah nggak itu tahu? Ternyata Yesus mengajarkan itu supaya benci kepada suami itu, benci kepada kedua orang tua itu, benci kepada anak. Nggak pernah. Nggak pernah. Ada itu. Kalau kau pernah Kristen, ini kami itu mengajarkan Tuhan itu gantian toh, gantian. Hargai mau itu. Ini baca dulu. Ini datanya ini. Apa enggak, nanti aku lupa. Ini hargai dulu. Ini baca aku sekarang ini. Ini baca. Enggak bisa aku baca toh. Aku udah tua. Biar aku baca ya. Bacakanlah. Oke, jikalau seorang datang kepada buka dulu Lukas 14 nomor 26. Ya, buka di situ kalau enggak. Jikalau seorang buka dulu dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14. Lukas itu ia dapat membenci. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Lukas 14. Lukas 14 nomor 26. Ayat, kau kayak nggak pernah Kristen, nggak ada nomor toh. Ayat, aku perbaiki. Ayat itu bahasa Arab. Kau
Yesus nggak apa-apa, tapi hapus kebencian dari hatimu Nggak ada supaya kebencian. kamu nggak tenang gitu. Nah, Baca dulu. aku banyak hal. Lukas 14 Apa yang kau cari sekarang ini itu? Apa yang ini anggap apa? Baca dulu di situ. Bawa sini. Lukas Ya, 14 Mama nomor Alkitab, Mama handphone. Lukas 14 nomor 26 Mama mau baca. lihat judulnya. Mama Nah. mau lihat judulnya. Ambil dulu Alkitab itu. Judul pula yang dibacanya. Ambil. Mama lihat Kalian judul yang keseluruhan. tidak- Nggak bisa membaca Alkitab. Mama nggak tahu apa kisah ini. Ya Baca kan? dulu. Ya, ada kisah nggak boleh itu waktu kau Kristen tetap Baca dianjurkan dulu. tidak boleh baca. Baca dulu. Lukas 14 nomor 26 baca dulu. Biar dibuka anakku dulu. Iya baca dulu. Sabar. Kita ngomong dulu itu Sabar. ya sebelum buka. Sabar. Masa ngomong dulu. Sabar. Tetaplah Aku senang kalau bisa bicara sama kau itu karena udah ratusan kali aku minta naik baru kali ini toh apakan. Ya Ya kan? seneng. Nah, karena gini, ini sebuah Nggak kehormatan. ada strike di sini. Jadi Ini kalian kok- teman-teman kita ini muslim kehormatan buat kita. bahwa Kita bisa kemerdekaan diskusi. negara kita Kita bisa diskusi kita dengan diambil masalah nenek yang paling moyang ditakuti. kita. Tidak membedakan suku, tak melihat perbedaan agama. Jangan terprovokasi dengan perbedaan agama. Ketika kita berpencar, masuk orang lain menyerang negara Indonesia, kita sama-sama mati. Karena apa? Kita Kalian sudah nggak boleh berpencar-pencar. ngelawan. Kalau kalian nggak boleh ngelawan, Ya. Matius 5 nomor 39. Nggak boleh kalian ngelawan. Udah. Kita kalau ngikut kalian. Diam, kita lihat. Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dijajah kita kayak gitu. Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bunyak. Itu namanya longor. Ya silakan itu. Lukas 14 nomor 26 dibaca itu. Ayat 26 itu ulangi. Iya. Pakai ludah dia. Ayat 26 ayat Siapa yang kitab suci pakai ludah? berapa kamu alat waktu menikah kan? Orang tuamu masih Kristen kan? Betul nggak dulu? Nampak kali kau itu nggak ada kerjaan. Kerja itu kerja. Jangan menghujat orang, mencari menghujat loh, simpati dari orang, bukan itu. Kalau hukuman dari orang Kristen, dari pengikut Yesus nggak akan kau dapatkan. Tapi Ya, ketika baca. Tuhan menjatuhkan hukuman sama stroke, kau nanti kasihan kau. Bayangkan aja itu, ya si Saulus yang gitu bejat aja bisa berubah dalam seketika. Apalagi Ya, kau baca. itu, ya kan? Baca. Lukas 14:26-nya baca. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Tenang kau itu, tenang, sabar. Ya, aku mau lihat judulnya karena di Alkitab itu kita nggak boleh membaca sebiji-sebiji. Lari nanti artinya, lari. Kan kau Kristen dulu, masa kayak gitu. Kayak kalau nggak menjahati dirimu, kayak nggak makan. Ya kan, kasihan kan? Kau lihat dari pagi sampai jam 12 malam lah, berarti kan pengangguran. Kasihan kali kau. Iya. Nah, bikin kau apa? Mana dia ayat 26-nya bacakan, Mak? Ayat 26 bacakan. Gak boleh lah pakai ludah itu. Masa buka Bible pakai ludah? Nggak apa-apa. Ini Oh, kertasnya Bible ini. Kertas, ya kan? Ini kertas itu. Kalau di Kristen itu tahu. Ini memang kita harus jaga. Tapi dia ini terbuat dari kertas, bukan dia jadi suci. Harus ditempatkan di atas lah, bukan. Boleh Kita diludahin perlu lagi, ya? melaksanakan isinya. Boleh Ludahin nggak diludahin apa-apa, nggak ada masalah itu.
Oh, Nggak ada masa, bukan diludahi. Bukan diludahi. Banyak kali Alkitab dibakar orang, nggak merusak iman orang Kristen. Apa ya udah baca lah itu, Kita, baca lah. Penting kamu udah tahu dah, baca lah. ya, sabar. Segala sesuatu, berarti ini ayat 26 ya tadi ya. Iya, Lukas 14 nomor 26. Ayat 26. Jadi judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Itu judulnya. Iya, baca lah. Kan itu? Baca lah. Ya. Aku baca karena dia ayat 26, aku baca mulai dari ayat 25 ya. Silakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lanjut ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, sekarang saya tanya. Jadi jangan pisah-pisah. Tunggu dulu. Jangan pisah-pisah. Oke, sekarang saya tanya. Apakah itu ikut Yesus? Jelas. Oke, berarti itu udah benci sama anaknya. Tidak. Nah, berarti Rito nggak ngikut Yesus. Karena syarat ikut Yesus. Dengar Rito, ini aja aku bilang sama dalam Lukas 14 tiba-tiba kau jatuhkan kalau aku. Ito mau Ini ngikut aja aku Yesus, bilang sama kau. Ito harus benci sama bapak Ito, Ya? mama Tidak. Ito, anak-anak Ingat. Ito, diri Ito. sendiri, bahkan sama keluarga, saudara laki-laki dan perempuan. Sedikit aja kau itu sianitar memahami isi Alkitab, sedikit aja, terutama tentang kasih. Aku yakin kau tidak akan pernah mualaf. Sedikit aja kau paham tentang isi Alkitab, aku yakin kau tidak akan pernah mualaf. Tetapi jadi maknanya apa? karena kau gagal memahami Alkitab, hidupmu resah, hidupmu gelisah, kau dipenuhi kebencian, maka sekarang pada saat kau sudah menjadi muslim, kau menebar kebencian untuk mendapatkan gift. Jadi maksudnya apa? Lukas 14:26 itu maksudnya apa jadinya? Maksudnya apa? Ini pun diludahinya enggak itu. Enggak, jadi maksudnya Lukas 14 nomor 26 itu maksudnya apa? Maksud dari Lukas 14 nomor 26 itu apa? Hah? Jangan seperti kata Edis, jangan mentang-mentang karena mau mengajarkan mengizinkan kalian berbohong dalam 3 hal, sekarang kau pun ikut-ikut bohong. Jangan. Jadi maksudnya apa? Jelaskan, Lukas 14 nomor 26 itu hiduplah dengan damai. Hiduplah dengan damai, tenangkan hatimu, bahagiakan hatimu. Itu aja. Siapa nih? Orang akan bilang orang tuanya gagal mendidik ini. Apapun ceritanya, babi udah pernah kau makan, nggak lepas darahmu dari babi. Loh, itu aja. Ya itu saya tanya itu. Jangan diulangin. Jangan diulangin. Kenapa aku tertarik naik di sini? Aku hanya inilah buktinya teman-teman ya. Jadi apa yang ada pada mereka ini hanya doktrin belaka gitu loh. Ketika diajak dia ngobrol itu seperti orang nggak waras. Percis seperti nggak waras. Cobalah. Kita sudah kasih datanya sama dia. Gitu loh. Kalau memang dia mau memberikan penjabaran silakan. Jelas loh, nggak perlu tafsir lagi tuh. Lukas 14:26 itu nggak perlu tafsir lagi. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku, kata Yesus. Jadi kalau dia mau mengikut Yesus, dia harus benci kepada semuanya itu. Ajaran apa itu dia? Jangan di-mute ya, aku bicara, jangan di-mute.
Makanya jangan bilang B2, nanti kena berani adu argumentasi. Berani adu argumentasi, jangan di-mute. Ya jangan ngomong Jangan kotor. di-mute. Gitu. Ya jangan ngomong kotor. Siapa aku ngomong kotor? Karena aku pernah ngomong kotor. Nggak boleh bilang B2. Oh nggak boleh. Oh ya B2. Nah, iya. Jadi gini toh, gini toh. Iya. Gini toh. Di dalam Lukas 14 nomor 26 dikatakan syarat untuk ikut Yesus harus benci kepada orang tuanya kan? Itu pengertian kau pahami dengan pengertian yang dimaksud Tuhan tidak bisa kau tangkap. Kok pengertian tidak akan bisa ini ada orang yang mau mengikuti dia untuk Tuhan. Karena kalau orang masih mau diam di ketek mamanya, dia nggak akan mampu meninggalkan mamanya. Jadi pengertian yang diajarkan Tuhan Yesus tidak kau tangkap sedikit pun. Itulah penyebabnya kau murtad. Itu aja itu. Jadi kau aku hanya bilang jadi menjadi muslim yang baik, jangan menghina yang lain. Atau itu saudara 50% Islam, 50% 23 nomor 20. Coba baca nanti dulu itu. Nanti dulu itu. Etika kita dulu yang perlu diperbaiki. Hati-hati, buang dulu segala yang busuk-busuk di hati kita, segala kebencian yang di hati kita, baru kita bicara dengan baik. Gitu aja. Ini itu diajarkan membenci. Lukas 14:26, Matius 10 nomor 36, Matius 10 nomor 36. Itu harus menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Tidak. Itu untuk orang yang bisa berdiam untuk mengikut Yesus, untuk menyebarkan Injil, bukan untuk ibu rumah tangga kayak aku. Ngapain anak-anakku bisa Yesus itu lihat lihat. Bisa aja kau pahami dua naskah di Alkitab ini, terutama tentang keluar biasaan Yesus, kau tidak akan pernah jadi mualaf, ya. Oke, apa luar biasanya Yesus? Ya udah, apa luar biasanya Yesus? Tapi, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Itu ingat. Penjajahan itu. Islam, Kristen yang mana-mana pasti bersatu, gitu aja. Jadi jangan bersatu sekarang. Nggak boleh melawan, kalian nggak boleh melawan. Edis TV ya, aku nggak tahu karena aku tonton Edis TV, katanya Muhammad boleh mengizinkan kalian 3 hal bohong. Itu aja yang kutangkap. Ya, kita uji. Aku nggak ada masalah. Kita uji. Aku nggak usah uji, nggak usah kau uji toh. Aku hanya mau naik sama kau tentang satu etika. Pergunakan mulutmu itu, pergunakan mulutmu untuk membicarakan yang baik-baik, gitu aja. Mulut ini dikasih Tuhan untuk makan, untuk bicara yang seperti itu aja. Itu sakit hati ya. Itu sakit hati gara-gara Edis kalah debat sama aku ya. Itu yang kalah debat. Lari. Itu yang bukannya aku nonton di situ kok. Aku nonton itu paling ada 10 kali. Karena orang bicara-bicara tentang Edis TV, baru ada aku nonton. Kebetulan itu naik, yang itu bilang selangkangan mama atau apa. Dia bisa menunjukkan kenapa itu kabur. Itu janji lompat dari Monas. Kenapa aku itu jangan dari aku diturunkannya. Lompat. Nanti kalau aku diturunkannya. Itu kabur. Itu oke, kabur. Datanya, ini buktinya ya. Ini buktinya ya. Aku diturunkan ya. Kabur. Ini buktinya. Kabur. Yang jelas itu. Ini buktinya. Yang mana? Ini buktinya ini.
Nah, diusilnya bukan. Udah sana-sana aku dibawa aja. Dah. Memang mau ciptakan cerita yang baru lagi, ada terbukti kata dia. Enggak, anak muda sama aja orang ini ya. Enggak, anak muda enggak opung-opung sama aja, pendusta semua. Udah ditunjukkan bukti diturunkannya tuh. Ngomong apa ini? Turun aja punya, ya turun aja lah Namboro ya. Jadi kalian jangan framing mengatakan saya tidak paham Bible. Kalau aku nggak paham Bible, nggak mungkin aku nantang pendeta. Aku nantang. Debaters Kristen semuanya aku tantang. Kita buktikan siapa yang lebih memahami Bible, kalian atau aku? Aku bertahun-tahun baca Bible, Bang. Aku dapat hidayah itu setelah baca Bible. Kejadian sampai Wahyu selesai aku baca itu. Bible itu tadi. Makanya aku memiliki keberanian gitu loh, karena aku pede, kemampuan yang aku miliki ya tak semua Kristen bisa memiliki. Yang kalian benci itu bukanlah di mukaku, bukan jasadku, tapi pengetahuanku yang kalian benci. Cair dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada bukti nyata loh aku di-kick, tapi nggak terima juga mereka. Karena begitu teman-teman ya, mereka ini kejang-kejang, berseliweran kan video itu kan. Edis TV nggak sanggup melawan aku diskusi. Jadi adik-adik Oten ini nggak terima gitu loh. Edis itu jangan dikalahkan, mau mereka begitu, jangan dikalahkan. Edis jangan dikalahkan, naik saya ngalahkan dia gitu loh. Membuat dia panik, nggak mampu lagi dia berdiskusi, turunkannya, aku kecewa Oten itunya itu. Oke, Aldesta, selamat bergabung Aldesta. Iya Bang, selamat bergabung. Ya. Islam Kristen. Oke, kita diskusi santai aja kita Aldesta ya, menguji kewarasan ya, boleh? Ya boleh lah Bang. Oke, kan boleh. tadi Abang bilang kalau di Kristen itu kan mengajarkan kasih, betul? Siapa yang bilang? Kalian diajarkan membenci mama bapak kalian, istri kalian, anak kalian, saudara laki-laki dan saudara perempuan kalian, bahkan diri kalian sendiri. Kalian diajarkan toleransi. Dengar dulu lah, gantian kita ngomong. Kalian diajarkan nggak boleh toleransi. Dalilnya di mana? 2 Yohanes 1 nomor 10, kubacakan ya. Nggak boleh toleransi kalian. Nggak ada toleransi bagi kalian. Oh, berarti ini ku baca dulu. Kasih ya. Ya. Ku baca ini ayat ini. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen berarti ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kami orang-orang di luar dari Kristen nggak boleh kalian kasih masuk ke rumah dia. Bukankah ini intoleran? Itu menurutmu. Bukan menurutku, ini Bible. Iya, itu menurutmu. Itu kan pemahaman. Kalian masih bisa hidup di setiap negeri karena kalian membantah Bible. Kalau kalian tidak membantah Bible, keji kali kalian memang. Coba baca Gitu menurut Yesus Markus 12 ayat 29 sampai dengan 30. Coba baca. Menurut Hukum Yesus. yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, betul? Nah, terus. Nah, sekarang saya tanya, bagi kamu Tuhan Terus itu Esa baca tidak? lagi, baca lagi. Baca Iya, lagi, baca kita lagi. kaji satu-satu ayat dulu. Baca, iya, baca kamu, lagi. Bagi kamu Tuhan itu Esa bukan? Esa, makanya Oke, baca lagi. berarti tidak ada Tuhan selain tiada Tuhan Makanya aku selain bilang Allah. sama Faru, kau itu takut kau membaca Tidak ada aja nggak Tuhan bisa selain kau. Allah. Baca lagi.
Baca lagi, baca lagi. Ya Wow. ingat ya, kau bilang Tuhan Esa. Nanti kita kaji. Tuhan itu Esa. Baca Sampai lagi. nomor Yesus berapa yang dibaca? diajarkan Yesus itu apa? Kasih apa enggak? Iya, sampai nomor berapa aku baca mau? Markus 12 29 sampai dengan 30. Oke. Mengajarkan kasih atau mengajarkan kebencian? Dengar bentar. Nanti kita buka. Aku baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu Nah, itu kasih, dengan bukan segenap benci. hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Betul? Itu isinya? Iya, itu Oke, gimana sekarang kata saya benci tanya. di situ? Sekarang saya tanya, ya, boleh saya baca Matius 10? Boleh? Tidak, Matius 10. di mana kata yang benci di situ? Yang benci itu Ini mengasihi. membencinya, ini membencinya. Alah, longor. Lukas 14. Kita Lukas tadi 14. diajarkan mengasihi, bukan membenci. Ini datanya. Lukas 14 itu. Makanya aku baca lagi Markus 12 29 30. Sabar dulu, itu. jangan kencang-kencang dulu Dinda ya. Sabar dulu, biar aku buka datanya. Yesus Matius Baca yang 10, bagus. 34, Markus 12 nomor 29 30 itu baca yang bagus. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Udah? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, mengerikan. Aku datang Itu untuk orang jahat, longor. memisahkan, nah kan kejar-kejar. Itu menceritakan untuk orang jahat kayak kau. Memisahkan orang dari Akan ayah, dimusnahkan kau itu. anak Karena kau orang jahat perempuan dari kau. ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini teroris ini. Ya, kedatangan Yesus itu untuk membunuh kau nanti. Teroris. Karena kau bebas kau. Salah, kau bertobat. Sekarang kasih satu ayat dalam Quran di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW datang membawa pedang. Nggak ada. Tadi kan kau Apalagi Dinda? jangan kau mute. Kau takut kau. Kau Tadi kan kau takut. bilang Kau bahwa bilang. Yesus mengajarkan kebencian. Itu kau baca Matius Markus 10, 12. 4. Lukas coba Makanya kau baca Markus 12. Coba di Lukas lah, di Lukas. Coba di Mengasihi Lukas lah. tidak atau membenci? Percuma Coba di itu. Lukas, Percuma Lukas itu. lah. Lukas. Percuma itu. Udah. Isi Bible pun kita tuju apa di depan ini. Kita patahkan ini saja. Percuma. Iya, isi Kau Bible. baca Kami Markus lebih- 12 29 30. Kami lebih Mengasihi tahan membenci. Bible-mu. Kasihilah Tuhan Allahmu katanya. Oke? Gimana kata Dengan benci segenap di apa hatimu. itu Markus Dengar dulu. 12 29 itu? Dengar dulu nih ku bacakan. Kau jijik ku baca Biblemu. Kenapa jijik? Kau seolah-olah Ya udah ini menyebutkan aku mau apa? baca kau Tuhan kami gitu. patahkan. Oke, di situ dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan Apa arti segenap kasih? akal budi- Arti mengasihi hatimu. apa? Dengar dulu, belum Tidak, selesai aku menurut kau bacanya lu. mengasihi apa? Membenci. Belum selesai aku bacanya. Tidak, Sabar menurut dulu. kau mengasihi itu Belum artinya apa? selesai Membenci. aku bacanya, Dinda. Gimana sih kau? Kau suruh baca, aku baca, kau potong. Biblemu itu. Ya kan sudah ada kata kasih situ mengasihi. Nggak boleh gitulah, berarti sampai Menurut kalimat pemahamanmu baca itu aja mengasihi itu dibuang. apa? Membenci. Oke. Arti kata mengasihi berarti kita tidak menginginkan kecelakaan atas orang yang kita kasihi, betul? Ya, menurut kau Betul. membenci enggak? Menurut kau itu membenci enggak Oke, mengasihi? dengar dulu. Arti kata mengasihi berarti kita tidak menginginkan kebinasaan, kecelakaan, bahkan kebencian dalam diri sosok yang kita kasihi, betul? Ya, tutup poin aja. Mengasihi itu Iya, membenci betul enggak apa menurut kau? tidak? Jawabanku benar apa tidak? Makanya kau itu harus belajar yang banyak. Mencret kan? Jangan asal ngomong aja. Bener Tadi nggak kau bilang jawabanku? ajaran Kau Yesus itu harus bertanya. ajar membenci. Kau bilang tadi. Kau Kan? bertanya, aku jawab. Hah? Bener nggak jawabanku tentang definisi kasih tadi? Iya, definisi kasih itu kau bilang tadi membenci. Yesus mengajar kebencian. Siapa Kau bilang bilang. membenci ya Allah? Sama opung-opung tadi kau bilang bahwa ajaran Yesus harus ajar membenci. Kau bilang. Yesus mengajarkan kalian berdasarkan Lukas 14 nomor 26, kalau mau ikut Yesus, kau harus benci mama bapakmu. Baca lagi Markus 12 29 itu. Apa diajarkan Ya, ini Yesus? ku baca. Kau mengasihi Tuhan Allahmu. Sekarang saya tanya, jika Bukan kau Tuhan memang Allah mengasihi saja, Tuhanmu, mengasihi manusia juga. Jika Dengar. kau memang mengasihi Tuhan, Makanya kau baca dengan jelas. sepakat enggak kau dengan penyaliban Yesus? Ya sepakat lah. Sepakat. Ah, itu kasih. Itu kasih. Ya, yang mengasihi itu Allah. Allah Itu yang kasih. mengasihi. Free.
Longor. Kasih kau Allah bilang, tapi kau mengasihi biarkan dia manusia, mati di kayu salib. makanya dengan memberikan anaknya. Pakai ini kau. Itu Longor. Pakai Otakmu ini harus kau. pakai. Kasih kau bilang, tapi setuju Allah dengan mengasihi pendiriannya. manusia, makanya ia Setuju memberikan dengan anaknya. Itu penyiksaannya. rasanya kasih. Bukan kayak kau. Memanglah kau, turun kau. Menjijikkan memang kau. Setuju kata ini kali coba. Katanya kasihlah Tuhan Allahmu. Ku tanya, sepakat nggak kau dengan penyiksaan yang dalam Yesus, penyaliban Yesus? Setuju katanya. Kan kasih sadis sekali. Keji kali itu, cobalah. Keji. Setelah dibunuhnya anak orang, dia bilang aku mengasihinya katanya. Itu namanya sadis, bukan kasih. Makanya hati-hati kalian. Kalau ada Oten mengatakan nama kalian, kami mengasihimu, siap-siaplah kau mau dibunuhnya kau tuh. Siap-siap. Karena mereka pemahamannya kebalik. Kan kebalik. Arti kasih itu dibuni, itu artinya. Kali disuruh mengasihi Tuhan malah dibiarkan ya Tuhan yang mati di kayu salib aja. Oke, Perawati, selamat bergabung. Islam Kristen. Terus ada Sagitarius itu Islam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nyimak dibawa dulu Kak Perawati ya. Sagitarius, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan? Nggak mau nanya aja yang tadi turun, kata apa gimana Bang Faruk? Rungkat. Ada lagi yang mau disampaikan nih Bang Paras? Nggak ada, lanjut aja, turunkan aja, turunkan. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Ya, oke. Bereni, Islam Kristen. Kristen. Oke, kita diskusi. Tadi ini mau menjelaskan sedikit ya tentang kok dibilang abang bilang kan tadi kan setuju nggak penyaliban Kristus itu, malah dibalikkan fakta seperti itu ya kan? Enggak, karena gini kan, dalam Markus 12:29 itu kan, 12:30 itu kan dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kan gitu isinya. Iya. Yang mati di kayu salib itu Tuhan bukan? Iya Tuhan. Iya. Nah, Anda sepakat enggak dengan pembunuhan itu? Bisa dibilang sepakat ya. Nah, Intinya apakah itu sepakat makna lah. mengasihi? Apakah itu implementasi dari mengasihi? Anda sepakat dengan kekejian yang dilakukan terhadap Tuhan Anda? Itu kekejian namanya, bukan mengasihi. Gimana itu ya? Konteksnya begini lah. Sekarang saya tanya. Biar Sekarang saya saya tanya. jelaskan dulu konteksnya begini. Apakah Anda mengasihi anak Anda? Jelas mengasihi, jelas. Oke. Apakah Anda setuju jika anak Anda saya perlakukan sebagaimana orang memperlakukan Yesus? Begini konteksnya Bang. Nah, Ini bisa didengar itu. sedikit. Nggak setuju Anda, tapi untuk Yesus Anda setuju. Jadi Markus 12:30 itu omon-omon belaka. Kalian katakan mengasihi Tuhan kalian, sementara kalian mendukung membenarkan dan mengaminkan pembunuhan yang dijadikan terjadi terhadap diri Tuhan kalian. Ya nggak ngajak gue. Maksudnya logikanya dulu Bang. Saya mau jelaskan sedikit, tapi abang nggak mau dengar. Kan gitu. Apa? Silakan. Kenapa saya bilang setuju kan gitu? Konteksnya kan Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan yang berubah wujud menjadi manusia. Kenapa Di berubah? mana datanya? Manusia. Di mana datanya? Bacalah keseluruhan. Oh, Bang Marbal, barakallahu fikum. Di mana datanya? Sampai wahyu baru. Di mana datanya? Nggak bisa sepenggal-sepenggal, harus semua. Di mana datanya dikatakan Yesus itu Tuhan yang berubah wujud jadi manusia? Wahyu dibaca di kitabnya, dari nubuat-nubuat para nabi. Di situ nggak boleh sepenggal-sepenggal.
Gimana? Ada apa? Itu kenapa akunnya Bang Faro? Kenapa akunnya Bang Faro? Apa akunnya Bang Faro? Kami datanya menjadi manusia itu nggak ada datanya. Udah dibaca belum? Membuat. Nggak mungkin Tuhan itu nggak mungkin Tuhan itu dinubuatkan oleh nabi, oleh manusia. Nggak ada cerita itu, Bang. Nubu itu arti datang daripada seseorang. Kalian mengambil istilah Islam, istilah Al-Quran, tapi kalian menyalahartikan ini kalian ini. Maksudnya kita ini suatu kejadian yang belum terjadi. Sebentar, Bang. Nubuatan itu adalah suatu yang belum terjadi, ya, menunggu kedatangan seorang nabi membawa kebenaran. Itu namanya nubuatan. Nubuatan itu diambil dari gak ada nubuatan itu datangnya Tuhan, gak ada nubuatan tentang kelahiran Tuhan, gak ada, abangku, gak ada. Pernah mengajarkan Bani Israel bahwasannya Tuhan akan datang menjadi bayi. Sebentar, Bang. Kalau seandainya nabi-nabi terdahulu, nabi Bani Israel, bahwasannya kelak Tuhan akan datang ke dunia menjadi bayi, tentu Yerusalem itu menjadi markasnya Kristen, Bang. Ini pakai akal, pakai logika. Kalaulah nabi-nabi yang datang kepada Yahudi, orang-orang Yahudi itu nabi dari kalangan Bani Israel dan orang-orang Yahudi dahulu, bahwasannya kelak Tuhan akan datang menjadi manusia, menjadi bayi, terlahir ke dunia dari perawan sejak dulu sudah menjadi markas besarnya kekristenan. Bang Eri Sudah menjadi, ya sudah. Tuhan itu datang. Lanjutkan le. Ngelek. Bang Faro aja, Bang Faro. Ke dunia untuk apa coba? Bukan untuk membawa agama, bukan untuk membawa agama Kristen. Enggak, kita kembali di awal aja, Dinda. Ya, Anda dapat informasi dari mana? Kalau Tuhan turun ke dunia jadi manusia, dari siapa kau dapat informasinya? Dari nubuat para nabi. Di mana tertulisnya? Bacalah semua. Di mana? Bacalah semua kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Udah turun aja, Dinda ya. Kalau saya cari yang waras ya. Buang waktu ngurusi nggak waras. Oke, nah yang waras teman-teman, yang tolong yang waras ya. Bacalah Kejadian Nabi Wahyu. Waduh. Saya cari yang waras teman-teman ya, tolong ya, yang waras. Yang ngerasa diri belum waras jangan naik dulu lah. Buang waktu loh, habis paket ngurusin kalian. Oke, Roy. Roy. Ya. Ribut kali, Dinda. Nggak bisa ke tempat yang tenang, nggak ribut gitu, nggak bisa. Masih ribut. Ribut loh. Ada penyaliban di situ. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kok ribut? Ada suara tengka, suara apa itu? Tapi sekarang nggak lagi. Masih loh, Dinda. Masa? Itu apa itu? Halo. Tapi suara saya jelas kan? Suaramu double di apa dia? Keganggu sama suara ketang itu. Oh gitu ya? Kok bisa gitu ya? Itu apa itu? Suara seng kali ya, Bang ya? Nah, suara seng, taunya kamu. Jangan dipijak-pijak lah sengnya. Kok di atas seng rupanya. Enggak lah. Cek, coba bersuara lagi. Ya, kenapa? Halo. Oke, kita tes dulu ya.
Kita uji kewarasan dulu Dinda ya. Nanti diskusi kita ternyata nggak waras, nggak enak juga. Oke? Oke. Oke, saya uji dulu. Yesus itu Tuhan kamu, Bu. Yesus itu dalam imanmu Tuhan kan? Iya. Oke, apakah Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa? Maha kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Mampu. Oke, mampu. Oke, sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Jawabnya? Jawabannya tidak. Tidak punya akhlak kan? Iya, orang ya. Loh, Iya. orangnya cuman. Kenapa? Simak lagi Dinda ya, simak lagi ya. Yesus ini kan anaknya Maria, betul? Betul. Nah, Yesus anaknya Maria ini Tuhan bukan? Tuhan. Nah, maha kuasa nggak dia selaku Tuhan? Maha kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, mampukah dengan kemahakuasaannya dia menjadikan Maria hamil? Mampu. Oke, sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Seorang anak kan dia belum lahir, belum jadi anak dia ketika Maria hamil. Gimana sih? Ya, apa tanya dia? Siapa nanya dia? Yang saya tanya ini Dinda, pertanyaan saya ini bersifat umum. Seorang anak tidak mengarah kepada siapapun gitu loh. Supaya seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Enggak memiliki. Nggak memiliki akhlak. Iya, tapi kan Lantas, kenapa kau tuhankan dia? kalau ngikuti Kau sendiri udah akui dia nggak punya akhlak. Iya, kalau ngikutin logika Bang Faruk kan dia belum lahir waktu itu. Gimana? Oke, berarti yang menjadikan Maria hamil siapa? Belum lahir Yesus waktu itu kan. Oke, berarti yang telah menjadikan Maria itu siapa? Maria hamil siapa? Kekuasaan siapa menjadikan Maria hamil? Kekuasaan Allah. Oke, kekuasaan siapa? Allah. Dah, nggak waras, turun. Kita cari yang waras aja, ya. Nggak waras. Nggak ada di bibel kau tuh Allah, nggak ada di bibel kau. Ya, nggak ada. Sesuai bibelmu aja ke bawah, jangan lari kemana-mana. Mana tadi dia? Coba ini Dalex. Esron, selamat bergabung Esron. Iya, selamat bergabung. Islam Kristen. Oke, bisa menanggapi pertanyaan Bang Faruk tadi, uji kewarasan kepada Kristen sebelumnya? Apa kewarasanmu? Coba tanyakan. Oke, saya uji lagi ya. Yesus dalam iman Anda ini Tuhan bukan? Malas aku dengarnya. Hakmu menanyakan apa? Kau Kristen atau Islam? Iya. Saya Islam, Dinda. Nah, terus kenapa kau tanya untuk apa? Ini room lintas agama loh, Dinda. Diskusi nih, Dinda. Ya. Kamu pengen tahu atau memang mau menjebak kan gitu? Kok menjebak pula? Iya, kalau kami di Kristen, Yesus itu adalah. Gak ada yang memaksamu untuk menjawab, Dinda. Kalau kamu mau menjawab, iya, jawab. Tanyakanlah. Kalau kau nggak mau menjawab, nggak usah kau jawab. Iya, tanyakanlah menurut akalmu ya. Oke. Yesus yang Anda tuhankan ini anak Maria bukan? Anak Maria, tetapi bukan secara daging. Iya, saya nggak tanya itu loh, Dinda. Ya itu kan aku menjawab berdasarkan ketidakwarasanmu. Karena Anda nggak waras. Lukas 1 nomor 31, dia anak Maria secara daging. Di mana coba buktikan? Kamu bisa nggak baca Matius 1 ayat? Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat datang menemui Maria, malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Secara daging dia adalah anaknya Maria. Itu kan yang kamu terjemahkan menurut logikamu. Dia kan melahirkan. Baca loh, Dinda. Dengar dulu Faruk.
dia melahirkan, membaca, Dinda. bukan berdasarkan biologis, bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Siapa yang membilang hasil persetubuhan rupanya? Nah, kan kamu memaksakan secara daging. Kalau bicara daging itu bicara apa? Biologis kan? Secara daging. Loh, jadi Yesus itu bukan daging. Apa Yesus itu? Nah, itulah logikamu nggak nyampe. Bukan logikaku, Dinda, tapi Bible kau yang mengatakan dia daging. Mungkin maksudnya kucing lah. Jadi gini aja, kamu mau nanyakan yang esensi saja, tapi secara Kristen kami mau katakan bahwa Yesus dilahirkan secara manusia, tapi bukan berdasarkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Matius 1 ayat 24-25, kamu baca itu. Oke. Tapi Allah itu meminjam. Kita kaji di situ boleh. Engkau akan melahirkan Iya. bukan berarti di situ ada hubungan secara biologis. Kita kaji secara biologis atau tidak kita kaji boleh? Ya silakan. Oke, kita mulai dari Matius 1 nomor 1 Iya. sampai 10. Matius Silsilah 1 Yesus. enggak usah. Matius 1 ayat 24-25 mau baca aja sendiri. Tunggulah Dinda, jangan diatur lah aku ngasih data. Matius 1 ya, nomor 1 sampai 18. Nih. Ini. Dinda, jangan nyungsep dulu ke Google. Ini sampai 17 kita buka datanya Dinda nih. Nah, di sini dikatakan inilah silsilah Yesus kan, betul? Ya, Iya. inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilahnya terus, ya kan? Memperanakan Ibu dan memperanakan sampai ini. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, Iya. yang melahirkan Yesus. Oke, disebut Kristus. Oke, di sini dikatakan Yakub memperanakan Yusuf. Yusuf adalah suaminya Maria yang melahirkan Yesus. Oke, sekarang kita ke Roma 1 nomor 3. Gak usah kamu lompat dulu. Kamu baca dulu Matius. Enggak, baca dulu sampai ayat 24-25. Matius 1 Tunggu dulu loh, 24-25. Dinda. Sabar dulu loh, Dinda. Lah, kan kamu yang lompat. Berarti kamu itu logikanya nggak nyampe. Ini kita ngasih datanya, Dinda. Apakah dia melalui Aku mau hubungan menyanggah badan, pernyataanmu sperma? loh. Faruk, kamu Ini mau Dinda, nih. menyanggah pernyataan kamu gak usah lompat-lompat. Matius 1 tadi baca Dinda. silsilah itu. Lalu Sabar dulu loh, Dinda. lihat ayat 24-25. Ya, nanti kita ke 24-25 nya nggak apa-apa. Nah, Tapi kamu nasabnya dulu kita googling, kaji. kan? Nasabnya dulu kita kaji. Di sini kan dikatakan, ini kubesarkan Dinda ya. Ya, dari Paulus, hamba Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Kok salah ini? Ya memang Salah. salah, kamu banyak salahnya. Udah googling salah Iya, lagi Mak. kan? Bentar ya, ini dia Roma 1 nomor 3. Jeder, ini dia. Yang benar tuh ini. Nah, bentar ya, aku besarkan ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Udah, kita baca detailnya. Ya, ini detailnya. Di sini dikatakan daripada benih Daud. Nah, kita buka di sini Itulah kalian logika falasi kalian. Terkadang kalian di satu sisi mengangkat Injil, tapi di sisi lain tidak mengakui Paulus, tetapi mengakui Paulus. Sekarang gini aja, kamu jelaskan dulu dari ini Matius bukan tadi. cerita tentang Paulus. Ini bukan Paulus. Ini korelasinya nasab Yesus tadi disambungkan kepada Daud. Ternyata dari spermanya Kamu baca Daud. selesaikan yang Matius tadi, Faruk, biar kita bisa melangkah ke hal yang lain. Kau baca dulu pasal 1. Kita kan bicara tentang keilahian Yesus kan? Oke, sekarang ke Matius. Iya, Matius 1. Kan kamu baca dari ayat 18 dan seterusnya. Kamu selesaikan bacanya sampai ayat 24-25 biar kamu tahu kelahiran Yesus itu bukan secara daging. Ya udah, baca Dinda, baca silakan. Enggak, kamu aja yang baca. Biar kamu paham. Ya, kau kan yang bertanya, aku kasih datanya sama kamu, kau baca. Aku kasih data, kau baca, biar kau paham. Iya, baca lah Dinda, aku udah banyak kali baca Bibelmu. Udah memuntah aku. Kebanyakan baca, udah memuntah aku, belum makan pula ya. Dinda Esron.
Kalian mengelak bahwasanya Yesus itu lahir bukan dari hubungan badan, tapi kalian terima ketika nasab Yesus disambungkan kepada Yusuf. Iki. Dalam Matius 1 nomor 1 sampai dengan 15 sampai dengan 17, nasabnya Yesus itu disambungkan kepada Yusuf supaya sampai kepada Daud. Sementara kalian akui, kalian imani dia itu lahir bukan melalui persetubuhan. Jika memang bukan lahir dari persetubuhan, kenapa nasabnya itu disambungkan kepada Yusuf? Bintang, selamat siang Bintang. Bintang Siburian. Jadi bagaimana Faruk? Kau bacakan ayat 24-25. Matius pasal 1. Ya. Jijik dia baca ayat, teman-teman. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan untuk kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yusuf. Yusuf menamakan dia Yesus. Boleh aku tanggapi, Dinda? Nah, jadi jelas di situ bahwa kelahiran Yesus itu bukan ada unsur biologis antara laki-laki dan perempuan. Di sini boleh dasarnya Muslim itu tidak ngerti keilahian Yesus. Ini penyakit orang ini. Kalau dia ngasih data nggak boleh ditanggapi penyakitnya. Ya tanggapi, silakan tanggapi. Oke, saya tanggapin ya. Di dalam kitab Matius 1 ini, dia kan diceritakan tentang kelahirannya Yesus, dimulai dari ketika Maria mendapatkan kabar tentang kehamilannya, kan betul. Nah, ketika Yusuf bermimpi, kan gitu, bermimpi didatangi oleh malaikat. Pada saat itu ada orang lain nggak di sebelahnya Yusuf? Ada orang lain nggak di sebelahnya Yusuf pada saat Yusuf tidur dan bermimpi itu? Ada orang lain nggak di sebelahnya Yusuf? Kamu nggak usah tanyakan ada atau enggak. Kamu baca aja, pahami aja siap kitab itu. Jangan kamu. Oke, aku langsung to the point. Aku tambahkan penafsiran yang lain. Nanti kamu tanya ada enggak di situ si A si B ada. Itu menafsir bukan seperti itu. Oke, aku to the point. Oke. Ketika malaikat datang menemui Yusuf, yang tertulis dalam kitab Matius 1 nomor 19 sampai 24 ini, ya, pada saat itu di mana Matius? Kamu justru kok jadi ke Matius. Kamu pahami isinya, nggak usah kamu tanyakan Matius. Saya tanyakan lah, dari mana Matius tahu cerita ini? Nah, sekarang kalau kamu mau, dari mana Matius tahu cerita ini? Faruk, kamu tahu nggak itu wahyu itu apa arti wahyu? Oh, berarti kamu mengatakan Matius dapat wahyu gitu? Ya jelas firman Tuhan itu diwahyukan, Faruk. Dan di mana datanya? Mewahyukan di mana datanya Matius mendapat wahyu? Di mana datanya Matius mendapat wahyu? Di mana datanya? Ah, itulah kalau yang orang nyambung logika. Nanti kau pikir seperti ini yang Muslim dapat wahyunya di dua. Tapi kalau kami tanya, nanti kan kami jelaskan ada saksinya enggak, siapa yang mendengar. Itulah logika yang tidak bisa diterima dari orang yang dia sendiri tidak ada di tempat kejadian. Yusufnya yang bermimpi, Yusufnya yang didatangkan malaikat, Matius yang menuliskan, kan nggak masuk akal. Dari mana Matius tahu cerita ini? Maria yang didatangi malaikat di dalam biliknya, ya, sementara dalam biliknya pada saat itu tidak ada orang siapapun di dalamnya, tiba-tiba bisa dituliskan Matius dan jadi sebuah kitab. Tak masuk akal. Sama halnya kau cerita ke aku di Papua ada cacing melahirkan naga. Ya, tapi kau nggak pernah ke Papua. Memang kalau sudah ditunjukkan sama kamu datanya, Faruk, pertanyaanmu sudah lari konteks. Lalu kamu tanya dari mana Matius dapat wahyu itu? Kan itu pernyataan dapat cerita itu. Matius itu dapat cerita dari mana? Nah, kalau sudah seperti itu pertanyaanmu itu sudah lari dari konteks. Tadi kamu bicara tentang
keilahian Yesus. Ketika saya kasih data langsung kamu lari dari mana? Matius dapat wahyu. Matius 1 nomor 9. Penulisan kita, Faruk. Kalau kamu bicara penulisan kita, mari kita diskusi. Kitab Matius 1 nomor 23 sampai 24 ini tidak berbicara tentang ketuhanan Yesus. Nah, itulah kan. Itu suka-sukamu loh menafsirkannya. Oke, aku baca ulangi. Ulangi baca, nanti kau sampaikan ya. Kalimat yang mana mengarah kepada ketuhanannya Yesus. Aku baca ulangin ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anaknya laki-laki itu Tuhan enggak menurutmu? Anak laki-laki itu Tuhan. Faruk, kalau Yesus lahir tidak dari persetubuhan antara Yusuf dan Maria, menurutmu itu manusia atau makhluk lain nggak? Atau Tuhan nggak? Oke, saya tanggapin ya. Oke, saya tanggapin. Ada yang jauh lebih hebat dari situ, kenapa nggak kau tuhankan? Adam nggak pakai dilahirkan, kenapa nggak kau tuhankan? Faruk, itu udah kasus yang berbeda. Faruk, itu udah kasus yang berbeda, Faruk. Dengar dulu, Dinda dengar dulu. Oke, sekarang ini aja. Dengar dulu, Dinda. Kamu di Al-Qur'anmu percaya nggak bahwa Isa itu dilahirkan dari dengar Maryam? Dinda. Apakah Maryam itu penyakit klien ngasih data nggak bertanggapi ya? Ada yang lebih hebat lagi dari Yesus. Siapa itu? Unta betinanya Nabi Soleh. Unta betina Nabi Soleh. Itulah ya, kalau sudah itu bisa dihadirkan Nabi Soleh. Ada yang lebih hebat. Gak perlu dia pakai dilahirkan. Kenapa nggak Tuhan? Adam saja pun mati dan tidak ada cerita kebangkitan Adam. Kamu bisa gimana hebatnya? Kamu sandingkan Adam dengan Yesus. Yesus dia lahir dan bukan dari hasil biologis laki-laki dan perempuan. Kemudian dia mati, dia bangkit, naik ke surga, semua ada data sejarahnya itu. Lalu kamu sandingkan dengan Adam yang mana? Pelan-pelan ya. Yang diambil dari tanah, lalu dia meninggal. Bagaimana? Kamu mau nyandingkan gimananya? Nggak apple to apple. Pelan-pelan, oke, pelan-pelan. Menurutmu lebih suci mana? Yang ada di atas bumi ini tidak melewati vagina perempuan atau yang melewati vagina perempuan? Faruk, dengarin ya. Untuk diterima sebagai manusia, maka pribadi Yesus itu harus menjelma menjadi manusia supaya diterima dari manusia. Silsilahnya jelas. Kalau kamu ujuk-ujuk tiba-tiba, kalau kamu tiba-tiba ujuk-ujuknya muncul tanpa ada silsilah, kamu lahir secara historisnya itu tidak diterima sebagai pengajar Yahudi, karena Yesus lahir di tengah-tengah orang Yahudi yang harus jelas silsilahnya, keturunannya dari mana. Dia bisa menjadi seorang pengajar. Itu dasar berpikirnya. Tiba-tiba ujuk. Oh, Teni ini kok udah kasih ngomong nggak bisa diam. Wah. Sekarang saya tanya, pelan-pelan Dinda, nggak usah apa. Jadi nggak usah bicara logika, nggak usah bicara logika, nggak nyampe. Kamu tanya yang esensi saja, tanya yang esensi, ada nggak pertanyaan lain? Nggak tanya yang lain aja, ada nggak? Sekarang gini, oke, berarti kamu anggap karena Yesus lahir tanpa hubungan badan, dia adalah Tuhan, betul? Bukan karena itu saja. Bukan karena itu salah satu alasan dari semuanya. Jadi bukan hanya itu aja dasarnya, bukan hanya itu. Jadi karena apa dia kau bilang Tuhan? Karena apa? Bukan hanya dari kelahiran loh. Termasuk dia karena apa lagi bilang? Karena dia sudah lagi? Apakah termasuk karena dia sudah bangkit, dia bangkit dari kematian, naik ke surga menyediakan tempat. Paham? Oke, aku berjelas ya. Itu berarti kau nyatakan Yesus Tuhan karena dia
lahir tanpa persetubuhan, 1. Yes. Dia meninggal, 2. Bangkit dari kematian, 3. Oke. Terangkat ke langit, 4. Oke. Kau nyatakan dia Tuhan. Sekarang saya tanya, kau dapat informasi dari mana kalau yang lahir tanpa persetubuhan, meninggal, bangkit, terangkat ke langit adalah Tuhan? Kau dapat informasi dari mana itu? Kok kamu tanya dapat informasi dari mana? Faruk, Kau dapat informasi dari mana? Kalau yang bangkit, yang lahir tanpa hubungan badan, yang meninggal bangkit lalu terangkat ke langit itu adalah Tuhan. Siapa yang ngasih tahu kau? Siapa yang ngasih tahu kau? Ada nggak pertanyaan yang lebih greget gitu? Pertanyaan yang lebih. Faruk anak TK, Faruk. Arti ketuhanan dari Yesus itu hanya menurut persangkaanmu saja. Karena menurut cerita dia lahir tanpa seorang suami. Anak TK Kristen pun bisa menjawab itu, Faruk. Dia pernah bangkit, dia pernah terangkat. Tuhanlah dia. Itu menurut persangkaanmu saja. Faruk, sementara Tuhan, anak TK Kristen bisa menjawab pertanyaan. Basi kalimat kau, anak TK basi. Kita udah menjelaskan, mau tanya dari mana lagi? Diam dulu lah kau. Yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan pernah menyatakan bahwasanya kelak dia akan dilahirkan tanpa hubungan biologis, dia akan meninggal, dia akan bangkit, cair dong, dia akan terangkat ke langit. Apakah Tuhan pernah memperkenalkan dirinya seperti itu? Faruk terlalu dangkal sih pertanyaanmu. Habis narasinya. Yesaya, Faruk, di dalam Yesaya pasal 9 di situ sudah dijelaskan bahwa Yesaya ini 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang perawan muda akan melahirkan seorang anak. Dan seorang Immanuel. Dia dinamakan Immanuel, seorang perempuan perawan. Seorang anak telah lahir, katanya. Faruk, seorang perempuan perawan, seorang perempuan muda yang belum punya suami, belum pernah digagahi laki-laki. Paham enggak kamu, Faruk? Iya, yang kutanyakan Dinda, kau dapat informasi dari mana? Ya, sosok yang keluar dari kemaluan perempuan yang perawan itu adalah Tuhan. Kau dapat informasi dari mana? Pertanyaanmu bolak-balik itu aja. Alkitab sudah menjelaskan secara detail semua. Alkitab sudah menjelaskan secara detail. Dengar Dinda, ketika aku imani Tuhan urusanmu. Tolonglah Dinda. Aduh, diam dulu kau. Ketika aku katakan aku beriman, Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa yang ngasih tahu ke Faruk? Al-Qur'an. Di mana Faruk? Surah Al-Ikhlas. Faruk, kenapa sih pertanyaanmu seputar selangkangan aja, Faruk? Ada nggak pertanyaan yang lain yang lebih esensi gitu? Loh, aku bertanya kok kau yang ngatur. Aku bertanya kau atur, cumananya kau. Yang kau tanyakan gini loh Dinda Erson, simak Dinda ya. Siapa yang memberikan kau informasi? Kalau yang lahir Alkitab, nggak usah perpanjang Alkitab. Siapa yang kasih kau dan semua Kristen yang ada di atas bumi ini informasi? Faruk. Kalau yang keluar dari kemaluan Alkitab, Faruk, Alkitab yang menjelaskan adalah Tuhan. Siapa yang kasih tahu? Menjelaskan, Faruk, Alkitab dan Alkitab itu diwahyukan. Di mana tertulis dikatakan sosok yang keluar dari kemaluan perempuan yang perawan adalah Tuhan? Di mana tertulis? Itulah otakmu kan tidak jauh dari namanya selangkangan. Tidak jauh dari namanya vagina. Aku minta datanya, di mana tertulis? Pertanyaan yang lain aja lah. Tadi udah aku jelaskan secara detail. Sudah dibuatkan dari kitab sekarang saya tanya segala sesuatu. Ini aja aku tidak ganggu imanmu. Itu imanmu, nggak boleh intervensi imanmu. Jadi menurut kamu Yesus yang kau tuhankan itu maha kuasa nggak? Dia bukan saya tuhankan, dia sudah dari dahulu adalah Tuhan dan sampai sekarang. Anggaplah seperti itu. Yesus yang kau sembah itu, ya Yesus yang kau anggap Tuhanmu itu maha kuasa enggak? Selama dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Tetapi di dalam kealahan dia adalah maha kuasa.
kamu pertanyaannya apa? Di mana tertulis dia mengatakan selama aku menjadi manusia aku membatasi diriku? Di mana tertulis itu? Oke, buka Filipi pasal 2 Faruk, pasal 2 ayat 6 sampai 8 Faruk, baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Baca. Paulus itu, silakan baca. Oke, kamu kan mau tahu di mana kamu bacakan? Dia baca lagi, tahu. Aku takutnya ketika kamu baca kamu googling. Kamu baca aja sendiri. Baca Dinda, baca. Nggak, baca aja, baca. Kamu yang baca. Enggak. Aku udah memuntah dari tadi bacanya. Tapi soal suruhnya baca dia pembaca. Nah itulah kan, kami bukan umat hafalan. Ketika ditanya nyungsep dia ke Google. Gimana Dinda Esron? Googling dia ini. Yang suka jimpan uang di bawah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Faruk, Bunda Hesti, Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko. Ya silakan. Sembari dia cari data Bang. Ya terima kasih Bang Paru, Bunda semuanya. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung ya. Mohon disupport jualan kami, ada pempek sutra, ada abon, peletek, kerupuk, stik, pastel, tenggiri, semua enak ya. Cara pesannya WhatsApp saya aja, ada di bio saya di akun ini. Saya kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui pasar Cicepat JNT ya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Esron, apa isinya Esron? Bisa saya baca ya? Ya silakan Dinda. Dipikirnya kita dengar itu ya. Esron nggak dengar Esron. Esron, aku beli korek kuping dulu ya. Soalnya ketungkian dari tadi kok ngomong aku gak dengar. Bisa saya baca, kenapa kok jadi kepanasan? Kenapa kepanasan ya? Siapa yang kepanasan? Ada ini, ada bisa beli es kok. Memang sakit. Biar agak dingin sedikit. Tahu jangan keluar.